Ya, untuk mempersingkat waktu, mari acara webinar ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua dalam acara webinar sosialisasi tentang fintech untuk PT Cangkul. Ada Pak Musali. Pesanan juga. Ya, saat ini kita melaksanakan webinar, nanti akan hadir bersama kita itu Bapak Aslan ataupun Abang Daslan Sarjana Ekonomi. Dia merupakan salah satu dosen di Universitas Kaltara, Kalimantan Utara. Sambil Koordinatornya sudah tadi bilang ya. Saya bilang. Ya. Untuk mohon maaf sebelumnya untuk tata tertib kita agar berjalan dengan baik acara webinar ini, ada baiknya setiap pembicara ataupun yang ingin berbicara baru membuka mute-nya. Apabila tidak bicara, silakan matikan atau matikan speakerphone-nya agar tidak mengganggu lalu lintas pembicaraan. Pertama-tama, selain mengucapkan terima kasih dan rasa hormat saya kepada teman-teman semua, saya hanya menjelaskan sedikit tentang apa itu PT Cangkul sebelum nanti Abang Daslan ataupun Kakak Daslan menyampaikan materi tentang fintech, apa itu fintech, apa itu manfaat fintech, dan segala macam yang akan dibahas dan diulas oleh Abang Daslan. PT Cangkul ini merupakan sebuah perusahaan dengan nama PT Artasimu Indonesia. Kita mempunyai produk yang namanya Cangkul dan ada di Play Store yang terdaftar dalam OJK di antara 160 fintech P2P lending yang terdaftar. Nah, P2P lending ini merupakan penyelenggara ataupun badan hukum Indonesia yang menyediakan dan mengelola dan mengoperasikan layanan simpan pinjam uang berbasiskan teknologi informasi. Nah, banyak saat ini yang diterima oleh masyarakat tentang pinjaman online ataupun fintech P2P lending ini, ada yang terdaftar secara legal dan ada yang tidak terdaftar secara legal. Nah, untuk yang legal sekitar 160, untuk yang ilegal sekitar ada 2.400-an. Selamat datang kepada Kakak Daslan yang sudah hadir bersama kita, yang akan nanti menjelaskan tentang manfaat fintech, apa itu fintech, yang dijelaskan oleh Kakak Daslan dan Abang Daslan nih. Nah, untuk mempersingkat waktu, kebetulan memang sudah bergabung bersama kita, saya persilakan Bang Aslan, Abang Daslan kita untuk memberikan gambaran bagaimana tentang fintech yang ada di Indonesia. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih Bang Agung, Pak Alvin, Bang Alvin dan teman-teman. Ya, baik, kita lanjut. Perkembangan fintech bagi ekonomi yang akan kita bahas pada siang hari ini, bahwa perkembangan teknologi, kemudian bagaimana finansial teknologi bagi ekonomi. Jadi ada beberapa isu yang sebenarnya menjadi dinamika ekonomi global. Yang pertama itu perekonomian global semakin membaik, kemudian ekspektasi kenaikan suku bunga AS, kemudian revolusi digital yang semakin cepat. Nah, tiga isu ini yang kemudian akan menjadi dinamika ya di ekonomi, khususnya di ekonomi secara global maupun secara Indonesia, secara nasional.
Bisa dilanjut. Nah, dengan 3 isu itulah kemudian terjadi sebuah dampak terhadap perekonomian, yang dimana tadi perekonomian global semakin membaik. Artinya dengan membaiknya kondisi global, maka ekonomi Indonesia juga akan turut membaik. Begitu juga ekspektasi kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Dengan kenaikan suku bunga di Amerika, ini juga yang mengakibatkan di Indonesia rupiah tertekan karena ketidakpastian dari suku bunga tersebut. Nah, kemudian revolusi digital yang semakin cepat. Nah, kita melihat bahwa hari ini sudah mulai berkembang teknologi, baik itu secara pendidikannya, kemudian sosialnya, sampai pada pembiayaannya atau finansial. Sehingga ini yang kemudian akan kita bahas bagaimana perkembangan teknologi finansial atau yang disingkat dengan fintech. Nah, dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, maka berbagai inovasi di segala aspek akan semakin meningkat. Nah, inovasi teknologi yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia, sebenarnya ini termasuk pada layanan jasa keuangan yang memunculkan lembaga institusi keuangan non formal. Nah, dengan semakin cepatnya, dekatnya, kemudian melalui pengguna tangan via platform, maka ini yang biasa disebut sebagai fintech. Nah, kita ketahui bahwa perkembangan inovasi teknologi yang semakin cepat inilah yang kemudian secara ekonominya juga berdampak positif. Yang dimana kita ketahui bahwa banyaknya aplikasi yang berbasis teknologi seperti Gojek di aspek transportasinya, kemudian Grab. Nah, aplikasi-aplikasi inilah yang kemudian memudahkan masyarakat untuk bepergian karena adanya teknologi yang efisien. Nah, kemudian secara ekonominya ada Shopee, kemudian ada Bukalapak, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang berhubungan dengan pembelanjaan kebutuhan masyarakat. Nah, sehingga dengan perkembangannya teknologi ini, maka sebuah perusahaan itu juga berinovasi untuk mengikuti harus perkembangan teknologi. Dan ini sebenarnya memudahkan bagi masyarakat kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Begitu juga dengan transportasi, baik itu transportasi darat maupun transportasi laut. Ketika kita bepergian dengan jarak yang cukup jauh, maka kita menggunakan transportasi pesawat. Nah, untuk memudahkan kita pemesanannya kan ada aplikasi Traveloka begitu. Nah, ini juga memudahkan kita untuk tetap pada posisi kita, ya, mengefisiensi waktu, bahasanya seperti itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah pergerakan ekonomi yang berbasis digital dengan banyaknya aplikasi-aplikasi yang e-commerce tadi, baik itu secara aspek di transportasinya, kemudian di sosialnya, kesehatannya, sampai juga di pendidikan. Nah, pendidikan kan ada guru-guru pintar begitu. Aplikasi guru pintar yang memudahkan para siswa-siswa untuk menggunakan teknologi yang secara efisien. Nah, dengan gelombang inovasi inilah yang kemudian muncul sistem pembayaran yang berbasis digital. Mungkin bisa dilanjut. Nah, dengan gelombangnya inovasi tadi, maka layanan keuangan juga ikut berinovasi seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, di tahun 80-an kita masih menggunakan sistem ATM, kemudian masuk di tahun 2000 kita menggunakan 3GS, dan di tahun 2007 sampai hari ini kita sudah menggunakan uang teknologi.
elektronik ya, uang elektronik. Nah, inilah kemudian perkembangan layanan keuangan yang ikut berinovasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Mulai kita tidak menggunakan uang elektronik sampai kita menggunakan uang elektronik untuk pembiayaan secara digital atau secara teknologi. Nah, ini yang juga bisa menjadi sebuah resiko ya. Yang pertama itu munculnya pemain non konvensional, kemudian bergesernya perilaku transaksi keuangan, kemudian semakin kompleksnya landscape atau profil risiko. Nah, 3 sumber ini yang kemudian bisa kita melihatnya ya secara secara referensi-referensi yang bisa kita temukan. Kenapa? Karena dengan adanya pembiayaan yang secara teknologi, maka akan muncul oknum-oknum yang menyalahgunakan sistem teknologi ini, seperti yang banyak di lembaga pembiayaan atau finansial teknologi, yang kemudian itu tidak ada legalitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang kemudian pergeseran perilaku transaksi keuangan, mulai dari tadi sebelum menggunakan elektronik sampai di elektronik, itu juga yang menjadi sebuah perilaku yang semakin bergeser di dalam transaksi keuangan. Nah, lanjut. Nah, namun dengan adanya inovasi, kemudian resiko di dalam finansial teknologi, maka fintech menjadi sebuah salah satu solusi sebenarnya untuk mengefisiensi waktu kita untuk bertransaksi. Nah, di sini kan ada fintech itu kan ada keuangan inklusif, kemudian diversifikasi resiko. Nah, keuangan inklusif maksudnya ini memudahkan masyarakat untuk melakukan sebuah pembiayaan, baik itu modal berwirausaha, kemudian diversifikasi risikonya ini bagaimana kita melihat kondisi ataupun lembaga sistem keuangan yang berbasis digital itu bisa kita tahu sejauh mana legalitas lembaga tersebut. Nah, kemudian lanjut. Nah, kemudian di Indonesia potensi penetrasi fintech semakin besar. Nah, seperti riset yang saya dapatkan bahwa pengguna internet kita ya itu 88,1 juta orang, artinya ada 34% yang menggunakan internet dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, kita lihat di gambar ini ada warna kuning ya. Pengguna internet aktif itu sekitar 64,1 juta orang, kemudian pengguna internet non aktif itu kemudian penduduk yang tidak menggunakan internet. Nah, hari ini kita melihat bahwa yang tidak menggunakan internet ini banyak sekali, tetapi dari hasil riset ini, proyeksi pengguna internet ini pertumbuhannya ya ini tumbuh 8% per tahun dan diperkirakan menyentuh 113,46 juta orang di Indonesia pada tahun 2022. Nah, perkembangan inilah yang kemudian menjadi finansial teknologi ini agar bisa meningkat. Dengan adanya jumlah pengguna internet yang semakin meningkat, kemudian pembiayaan perdagangan, transportasi, kemudian akses untuk kita melakukan sebuah kebutuhan kita sudah terkonek dengan teknologi, sehingga pembiayaan juga ikut berinovasi dan ikut melakukan sebuah efisiensi untuk pembiayaan bagi pelaku-pelaku usaha yang ada di sekitar atau yang ada di Indonesia. Nah, kemudian prospek bagi fintech di pasar khusus di Indonesia, ini nilai transaksi pada tahun 2016 dan 2017 itu mengalami peningkatan 24,6%. Artinya dengan
dengan jumlah nilai transaksi di tahun 2016-2017, maka sebenarnya kalau dilihat dari data ini, 2018-2019 itu juga akan mengalami peningkatan. Nah, kemudian jumlah pelakunya ini juga tumbuh 27,7%. Nah, pertumbuhan ini yang semakin meningkat, ya, dari tahun 2016 sampai 2017 itu mengalami peningkatan 27%, maka diproyeksikan 2018-2019 sampai 2020 ini mengalami peningkatan. Sehingga 90% yang berkaitan dengan digital payment, ya, itu 0,11% untuk personal. Ini yang bisa menjadi sebuah bisnis finansial, ya, bisnis finansial. Kemudian jumlah perilakunya juga mayoritas bergerak di bidang sistem pembayaran. Nah, dengan pertumbuhan jumlah pelaku yang membutuhkan atau yang menggunakan jasa fintech ini adalah dia lebih bergerak pada sistem pembayaran yang selanjutnya diikuti oleh market support dan investasi. Nah, market ini kan pasar, artinya para pelaku usaha, kemudian baik itu di konsumennya, di produsennya, itu sudah menggunakan finansial teknologi. Nah, kemudian lanjut. Nah, bagaimana dengan perkembangan terkini di Kalimantan Utara? Nah, di masa pandemi ini memang semua kegiatan aktivitas ekonomi, baik itu di Kaltara, kemudian di Indonesia, bahkan secara nasional, itu mengalami penurunan yang cukup drastis. Di awal tahun 2020, kemudian masuk di akhir tahun 2020, ada beberapa wilayah yang mengalami minus, ya, mengalami minus kondisi perekonomiannya. Kalau kita di dalam sebuah ekonomi itu, baik buruknya sebuah wilayah atau suatu negara, maka dilihat bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonominya, yang di dalamnya itu ada PDRB. Nah, kalau melihat kondisi di Kaltara, sebenarnya di kuartal ketiga ini sudah mengalami peningkatan yang cukup baik atau cukup positif dibandingkan di kuartal 1 dan 2-nya. Di kuartal 1 dan 2-nya itu mengalami minus. Itu tadi karena adanya perkembangan atau adanya masa pandemi yang melumpuhkan seluruh aktivitas ekonomi, kegiatan-kegiatan ekonomi. Baik itu di pelaku usahanya, kemudian di perkebunannya, di pertanian, semua sektor-sektor itu mengalami penurunan. Sehingga di kuartal 1 dan 2 itu mengalami penurunan pertumbuhan ekonominya. Kemudian masuk di kuartal ketiga ini sudah cukup positif, ya, cukup baik adanya peningkatan yang terjadi di Kalimantan Utara. Kalau secara nasionalnya hanya ada hanya tiga wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, termasuk Kalimantan Utara, kemudian Maluku Utara. Nah, dengan perkembangan ekonomi yang cukup membaik di akhir tahun 2020 ini di Kalimantan Utara, itu tidak lain itu adalah dorongan dari para pelaku-pelaku usaha, para pelaku-pelaku UMKM. Kalau dilihat dari data PDRB-nya, pengelolaan industri itu meningkat 5%. Artinya pengelolaan industri ini sudah masuk pada pelaku-pelaku usaha yang ada di Kalimantan Utara. Jadi yang membentengi di masa pandemi, di masa krisis ini adalah para pelaku-pelaku usaha di luar dari kebijakan pemerintah yang mengeluarkan bantuan langsung tunai. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah positif bagi perekonomian Indonesia, khususnya di Kalimantan Utara. Kemudian lanjut. Nah, dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi yang membaik di kuartal 3 atau di akhir tahun 2020, ini tidak lain dari
perkembangan jumlah angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara, kemudian jumlah UMKM dan koperasi di Kalimantan Utara. Ini adalah sektor-sektor yang berpengaruh cukup baik atau cukup positif bagi perkembangan pertumbuhan ekonomi kita yang ada di Kalimantan Utara. Nah, kita lihat di datanya ini di tahun 2020 ini ada sekitar, tidak kelihatan ya. Nah, ini ada sekitar untuk tenaga kerjanya ya, jumlah tenaga kerjanya yang bekerja itu 348.659 orang, ya, 1.000 orang. Nah, jumlah ini kita lihat dari tahun 2017-2018 ini mengalami peningkatan. Kemudian jumlah pengangguran kita dari tahun 2019 ini mengalami peningkatan. Nah, sebenarnya dengan jumlah bekerja, kemudian jumlah angkatan kerja dan pengangguran, ini sebenarnya yang lebih berdampak positif terhadap jumlah tenaga kerja kita ini ada di sektor UMKM, ya, ada di sektor UMKM. Kenapa jumlah pengangguran kita mengalami peningkatan dari tahun 2019-2020? Ini diakibatkan di masa pandemi kemarin, ya. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang mengalami collapse, akhirnya terjadilah sebuah PHK karena impor itu mengalami penurunan. Akhirnya beberapa perusahaan yang importing itu atau exporting itu mengalami penurunan pendapatan. Dengan penurunan pendapatannya, maka untuk pembiayaan upah itu diturunkan, akhirnya terjadilah sebuah PHK. Nah, kita berharap dengan perkembangan UMKM yang ada di Kalimantan Utara ini juga membantu peningkatan jumlah tenaga kerja yang ada di Kalimantan Utara. Karena kita melihat jumlah UMKM di Kaltara ini sudah mencapai 21.013 usaha. Ini terpisah baik itu di mikronya, kemudian di kecilnya, maupun di menengahnya. Kemudian lokasi UMKM yang terbanyak di Kalimantan Utara itu ada di Tarakan, sebanyak 13.427 usaha. Nah, dengan jumlah peningkatan UMKM dari tahun 19 kemudian masuk 2020, itu tidak lain peran-peran dari para pembiayaan, ya, baik itu pembiayaan yang konvensional maupun pembiayaan yang berbasis digital. Dengan adanya pembiayaan itu, maka memudahkan untuk para pelaku usaha untuk membangkit kembali usahanya di masa pandemi. Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang positif, ya, bagi para pelaku usaha dengan adanya finansial teknologi ini, kemudian dengan adanya pembiayaan konvensional tadi, maka ini sangat membantu bagi para pelaku usaha untuk bangkit, dan ini bisa share-nya lebih besar, ya, share-nya lebih besar di PDRB-nya, yang kemudian bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi yang ada di Kalimantan Utara. Nah, kita berharap bahwa dengan adanya pembiayaan yang memudahkan dan efisiensi ini, maka masyarakat atau pelaku usaha juga harus mencermati lembaga-lembaga yang legal maupun yang tidak legal. Nah, kalau yang legal ini kan sudah di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Sehingga kita berharap bahwa masyarakat, bagi para pelaku usaha yang ingin bangkit usahanya, pendapatan usahanya, perbaikan ekonomi di rumah tangganya, maka lebih jernih dan lebih mencermati lembaga-lembaga keuangan yang sudah terdaftar dan legalitasnya itu sudah diakui oleh otoritas jasa keuangan. Nah, ini harapan kita. Next. Nah, kalau melihat perkembangan sektor peer-to-peer lending di Indonesia atau fintech ini, kita melihat perkembangannya ini cukup meningkat, ya.
kalau dilihat dari data ini, perusahaan terdaftar atau yang berizin itu 65 sebenarnya sudah meningkat ya, ada sekitar 100 lebih ya. Yang perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang finansial teknologi ini itu sudah ada sekitar 100 lebih perusahaan yang sudah terdaftar finansial teknologinya, kemudian domisilinya itu lebih banyak di wilayah Jabodetabek, kemudian Bandung, dan Ternate. Nah, kita berharap di Kalimantan Utara juga ada yang berdomisili untuk bagaimana bisa memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, ya, bagi para pelaku investasi untuk memudahkan mereka mendapatkan modal di dalam mengembangkan usahanya. Nah, ini ya, kemudian dari data ini, dari tahun 2016, 2017 sampai 2018 ini kan juga mengalami pertumbuhan yang cukup baik, apalagi tahun 2020 ini dengan jumlah akumulasi pinjaman yang cukup besar, maka non performing loan-nya ya rasionya ini di atas di bawah 90% ya. Artinya ini bisa dikatakan cukup baik. Nah, kemudian ini untuk di luar Jawa, kemudian di Jawa ini juga perkembangannya cukup baik ya, dengan adanya peer-to-peer lending di Indonesia. Kemudian nilai pinjaman terendah itu 5.000, kemudian nilai rata-rata pinjaman terendah 22,21 juta, dan rata-rata nilai pinjaman yang disalurkan ada 89,55 juta. Ini data yang saya dapatkan di tahun 2018. Saya kira di tahun 2020 hari ini juga saya kira semakin besar. Mungkin next. Nah, lanjut. Nah, ini adalah jumlah masyarakat Indonesia yang menggunakan fintech ya, tahun 2016 kemudian sampai 2017 itu mengalami peningkatan. Ya, 2017 ini mengalami peningkatan sampai sebenarnya 2020 juga ini sudah semakin berkembang penggunaan di fintech. Kalau kita melihat dari data perusahaan yang terdaftar yang sudah izin, kemudian kita anggap sebagai perusahaan yang legal di bidang finansial teknologi ini, dengan peningkatannya setiap tahun, maka penggunaan masyarakat kita itu juga pasti akan meningkat. Nah, kemudian bagaimana implikasi fintech terhadap Indonesia? Nah, ini dari inklusifnya tadi dapat meningkatkan angka inklusi keuangan hingga target tercapai. Nah, kemudian ada kontribusinya ya. Kontribusinya ini setiap peningkatan 1% angka inklusi mampu meningkatkan GDP sebesar 0,03%. Ini menurut data Bank Indonesia. Kemudian kontribusinya terhadap Indonesia, 97% pekerja Indonesia berasal dari UMKM. Artinya apa? Dengan peningkatan UMKM, dengan peningkatan teknologi, layanan teknologi yang memudahkan bagi masyarakat, bagi pelaku usaha, ini juga akan memudahkan para pelaku usaha untuk modal yang lebih efisiensi ya, melalui jasa finansial teknologi. Itu tadi kembali lagi bahwa kita harus melihat legalitas perizinannya dari lembaga keuangan yang akan kita pinjam. Nah, kemudian lanjut. Nah, fintech lembaga keuangan dibawa atau diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Otomatis dengan
adanya pengawasan OJK, maka respon dari Bank Indonesia juga perlu diketahui. Kenapa? Karena Bank Indonesia ini bagian daripada Bank Sentral yang melihat sejauh mana perkembangan pembayaran atau transaksi-transaksi, kemudian kebijakan-kebijakan moneter yang dapat dilakukan oleh Bank Sentral ini untuk bagaimana kondisi perekonomian di Indonesia, kemudian kondisi perekonomian di daerah ini bisa stabil. Nah, kita melihat bahwa kebijakan Bank Indonesia, ya responnya terhadap fintech ini kan mulai berdiri tahun 2016, kemudian ada beberapa regulator sandbox itu juga sudah mulai muncul di tahun 2017, kemudian the startup juga sudah mulai muncul, kemudian pengaturan teknologi finansial ini juga dilakukan oleh Bank Indonesia, sehingga dengan adanya perkembangan fintech, kemudian sandbox, kemudian startup, kemudian dibentuklah sebuah regulasi atau pengaturan terhadap teknologi finansial, maka roadmap-nya itu juga harus dikembangkan ya oleh Bank Indonesia. Nah, bagaimana dengan sudut pandang Bank Indonesia? Industri fintech di Indonesia memiliki potensi yang begitu besar, sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang sangat luas, khususnya dalam hal mendorong keuangan inklusif. Namun, segala resiko yang tertanam di dalam model bisnis fintech juga perlu dicermati dan ditangani, dimitigasi agar para penggunanya bisa aman begitu. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa dengan perkembangan teknologi, dengan pembiayaan semakin berkembang, maka untuk memudahkan masyarakat mengefisiensi waktunya, salah satunya adalah bagaimana mencermati dan melihat lembaga finansial yang bisa kita gunakan, yang bisa kita lakukan untuk proses pinjaman-pinjaman untuk pengembangan usaha kita. Nah, sehingga dengan mencermati lembaga yang sudah terdaftar, yang tidak terdaftar, ini juga penting harus kita ketahui. Saya kira juga sudah disampaikan oleh Bang Agung bahwa ini bagaimana perusahaan finansial yang sudah terdaftar dan yang tidak terdaftar, dan bagaimana kita bisa melakukan pembiayaan yang berbasis teknologi, yaitu fintech, yang memudahkan masyarakat untuk melakukan pinjaman dan bisa mengembangkan usahanya, sehingga dengan perkembangan usahanya ini akan berdampak pada sektor tenaga kerja, kemudian sektor pendapatan per kapitanya, kemudian sektor industrinya, akhirnya pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami pergeseran yang cukup positif atau cukup baik. Mungkin saya kira itu, Bang Agung. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan kita diskusi. Yang ingin bertanya silakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bang Agung. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandangannya atas ilmunya dari Abang Daslan. Betul, menyambung dari kata Bang Aslan tadi, memang pada saat sekarang ini masyarakat dinilai oleh pemerintah sangat kurang mengenal tentang produk-produk keuangan, industri keuangan ya secara teknologi. Sehingga tugas kita PT Cangkul untuk melakukan sosialisasi agar tidak terjebak dalam lingkaran sebuah permainan fintech. Nah, di sini selain tadi yang sudah dijelaskan oleh Bang Daslan bahwa target peningkatan kenaikan dari industri keuangan itu harus segera diselesaikan demi jalannya peningkatan roda perekonomian yang ada di bawah. Nah, sebelum melanjutkan pertanyaan, saya hanya
hanya mereview sedikit selain itu tentang brand Cangkul. Kita dari brand Cangkul adalah merupakan sebuah brand dari PT Artasimo Indonesia yang bergerak di bidang finansial berbasis teknologi informasi dengan mengedepankan motivasi untuk membangun sektor real yang produktif guna mengembangkan usaha kecil menengah di daerah-daerah, terutama di daerah tingkat 2 dan di daerah tingkat 3 daerah. Nah, kenapa kita memakai nama Cangkul? Cangkul itu asal kata, kalau kita bisa melihat dari kosakata bahasa, Cangkul adalah candak kulak, yaitu sebuah kegiatan usaha yang dilakukan oleh kelas menengah dan industri menengah dan industri kecil. Cangkul atau candak kulak ini adalah pinjaman online yang aplikasinya memudahkan masyarakat, terutama di sektor pengusaha kecil ya, pengusaha kecil ataupun industri rumahan dan berskala nasional yang menawarkan beragam produk permodalan kerja untuk membantu masyarakat Indonesia dalam berusaha, bekerja, dan berbisnis dalam skala kecil. Kenapa kita lakukan itu? Seperti yang dikatakan tadi oleh Bang Daslan, memang kondisi perekonomian pandemi COVID-19 ini memang agak menurun, sehingga dibutuhkanlah terobosan-terobosan untuk menyikapi lajunya perkembangan digitalisasi, terutama dalam hal keuangan. Nah, visi dari Cangkul sendiri adalah memberikan pandangan kepada masyarakat terhadap kemajuan inovasi dan teknologi, terhadap perilaku usaha melalui program bantuan dan memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha kecil. Maka inilah gunanya PT Cangkul yang memang sudah ditugaskan oleh OJK. Kita harus akui bahwa memang betul kata Abang Daslan, banyak sekali fintech-fintech yang ilegal, sedangkan kita adalah legal sesuai dengan sesuai surat yang telah diterbitkan oleh OJK kepada PT Cangkul. Nah, misi kita adalah untuk meningkatkan margin pendapatan ya, untuk meningkatkan margin pendapatan para pelaku usaha UMKM melalui modal tambahan dari kita. Yang kedua adalah memberikan fasilitas pinjaman dengan mudah kepada kalangan non-bankable. Karena kita tahu banyak juga program-program pemerintah, bantuan-bantuan dari pemerintah untuk UMKM ataupun yang lain-lainnya. Akan tetapi karena kondisi keuangan ini terfokus untuk pandemi COVID-19, sehingga ada beberapa jenis usaha yang memang tidak dapat menerima bantuan langsung dari pemerintah, sehingga inilah gunanya PT Cangkul untuk bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, baik secara pribadi, individu, usaha rumahan ataupun UMKM dan koperasi agar dapat menjalankan roda perekonomian yang ada di daerahnya masing-masing. PT Cangkul terdaftar dalam anggota AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, yang terdaftar dalam OJK. Kita ada di sekitar urutan 140-an, dan kebetulan memang kita berkantornya ada di Jakarta. Nah, untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya tentang PT Cangkul itu, kawan-kawan semua peserta webinar ini bisa melihat di Play Store. Nah, silahkan diinstal. Nanti bisa dijelaskan, dilihat di situ apa bentuk dari usaha PT Cangkul, ya kan? Bagaimana cara peminjamannya, bagaimana bunganya, bentuk penawarannya seperti apa, itu bisa dilihat nanti di story itu. Nah, ini sebagai contoh PT Cangkul. Untuk selanjutnya silakan kalau seandainya memang ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan baik untuk PT Cangkul sendiri ataupun untuk Abang Daslan, silakan bagi peserta webinar kali ini saya persilakan untuk bertanya. Silakan bagi semua peserta, ada yang ingin ditanyakan? Halo. Ya, halo. Dengan ya, siapa? Dengan Pak Aslan nih. Ya, Pak Aslan dari Aldo.
Ya, untuk Pak Aslan ya. Iya. Lanjut. Silakan. Ya, Bang. Fintech ini kan masuk era revolusi industri nih. Apakah fintech ini sebagai untuk solusi masyarakat atau ancaman nih? Lanjut terus. Ya, itu aja sih. Silakan. Abang Daslan, ada pertanyaan dari Bang Aldo bahwa apakah revolusi industri teknologi ini fintech menjadikan ancaman atau bantuan ya buat masyarakat? Lebih banyak mudaratnya atau banyak manfaatnya? Silakan Abang Daslan. Pertanyaan dari Aldo, silakan Abang Da. Atas pertanyaan yang disampaikan ke saya bahwa bagaimana dengan perkembangan revolusi industri yang hari ini sudah memasuki di eranya, kemudian perkembangan teknologi juga semakin meningkat. Nah, sebenarnya dengan peningkatan atau kita masuk di revolusi industri ini, sebenarnya ada manfaat dan ada ada negatifnya dan ada positifnya. Nah, kalau positifnya sebenarnya dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat hari ini, kemudian kita sudah masuk, artinya kita sudah masuk revolusi industri, semua aktivitas itu menggunakan big data yang terkoneksi dengan internet. Nah, dengan perkembangan teknologi kemudian memudahkan masyarakat kita di dalam penggunaan jasa internet ini, maka ini yang menjadi sebuah manfaat bagi kita sebenarnya, yaitu memudahkan kita, mengefisiensi kita untuk melakukan aktivitas. Tapi tidak juga bukan berarti aktivitas-aktivitas yang lainnya kita akan tinggalkan. Nah, contoh saja begini, dalam kehidupan kita hari ini dengan semakin berkembangnya teknologi, sebenarnya yang manfaat terbesarnya itu adalah di pelaku-pelaku usaha, yaitu khusus di UMKM. Nah, dengan pergeseran perubahan teknologi yang semakin pesat ini, maka pelaku usaha ini akan semakin diminati ya, dengan adanya aplikasi-aplikasi seperti Shopee, kemudian Bukalapak, kemudian berbagai aplikasi-aplikasi yang berbasis teknologi yang dimana sudah masuk di dalam marketplace-nya, maka ini memudahkan bagi para pelaku usaha yang dimana mengefisiensi mereka, produk mereka, para pelaku usaha ini bisa dipromosikan di berbagai media sosial, baik itu di media, baik itu di media sosial maupun di media-media aplikasi yang berbasis teknologi. Kita lihat hari ini bahwa perkembangan UMKM 97% pengguna yang berpengaruh terhadap perekonomian itu adalah UMKM. Kenapa? Karena semakin meningkatnya pertumbuhan e-commerce yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan di Kaltara. Contoh saja hari ini kita sudah mulai pergeseran perilaku masyarakat kita yang sebelum-sebelumnya santai-santai di rumah, yang sebelum-sebelumnya tidak ada aktivitasnya, akhirnya dia mencoba untuk membuka usaha, kemudian dia memanfaatkan media untuk melakukan promosi. Contoh saja ibu-ibu, kemudian emak-emak katakanlah begitu ya. Itu kan sudah membuka usaha-usaha baru, usaha-usaha yang sesuai dengan hobinya, kemudian mereka pasarkan di media sosial, dan akhirnya kemudian dia mendapatkan keuntungan dari media tersebut. Nah, ini kalau media teknologi revolusi industri ini
ini bisa digunakan dengan baik. Negatifnya adalah ketika disalahgunakan teknologi ini yang moderatnya yang saya kira yang perlu kita minimalisirkan. Ya, artinya banyak juga penipuan-penipuan, banyak juga pelaku-pelaku kejahatan yang muncul di media, begitu di media sosial, kemudian di media-media atau lembaga-lembaga jasa, begitu keuangan, kesehatan dan sebagainya yang berbasis teknologi. Tetapi saya kira kalau manfaatnya untuk kehidupan di masyarakat, saya kira lebih besar manfaatnya. Tinggal bagaimana kita menggunakan media teknologi ini lebih menguntungkan kita, lebih mengefisiensi kita untuk melakukan segala sesuatu baik di segi ekonominya, kemudian di segi sosialnya. Ini juga akan menimbulkan nilai yang cukup positif. Nah, kemudian bagaimana dengan fintech, kemudian lembaga-lembaga keuangannya bagi para ekonomi, khususnya hubungannya dengan pelaku usaha. Nah, tinggal bagaimana para pelaku usaha ini tadi mencermati lembaga-lembaga keuangan yang hari ini semakin berkembang. Kemudian kita juga sebagai masyarakat yang menggunakan jasa itu juga harus perannya lebih diaktifkan begitu. Katakanlah ketika ada lembaga-lembaga yang yang tidak legal, katakanlah begitu, tidak berizin, kemudian kita menjadi korban, maka kita harus ya sudah kita laporkan aja ke pihak yang berwajib untuk diproses. Nah, sehingga dengan perkembangan ini saya kira cukup baik ya dampaknya itu kepada masyarakat di kalangan bawah sampai di kalangan menengah. Nah, tinggal bagaimana masyarakat kita lebih peka terhadap literasi, kemudian lebih peka mencermati dan menggunakan media-media yang semakin hari ini semakin pergeserannya semakin canggih begitu, baik itu di media sosial, kemudian di media layanan-layanan perdagangan, kemudian kesehatan, sampai pada layanan jasa keuangan. Ini yang harus kita cermati. Kalau kita menggunakan ini dengan baik, saya kira moderatnya lebih kecil, malah keuntungannya yang lebih besar. Saya kira itu, Bang Agung. Ya, terima kasih. Gimana, Bang Aldo? Itu jawaban dari Bang Daslan tentang keuntungan dan kerugiannya. Menyambung di sini bahwa apa yang dikatakan oleh Bang Aslan betul. Ini tergantung dari kebijaksanaan para penikmat internet lah ya. Penikmat internet, apakah bisa menghasilkan hal yang positif ataukah bisa menghasilkan hal yang negatif. Memang tidak bisa dipungkiri, apapun bentuknya, dimanapun bentuknya, pasti ada baiknya dan ada jahatnya. Oke, untuk peserta selanjutnya, seandainya ada yang ingin bertanya kembali, silakan. Bertanya lagi nih. Ada lagi nih. Siapa? Agung. Dengan siapa nih? Dengan Aldo Pak Agung. Ya, kenapa lagi? Dari Aldo Pak Agung. Ya, silakan. Ya, ada lagi nih. Untuk Pak Aklin, adakah solusi atau program inovasi untuk para mahasiswa kami nih, seperti kami nih, di saat-saat pandemi saat ini? Dan untuk apa ya? Ya, program apa? Yang tadi buat Pak Aslan ya, ini buat Mas Agung nih. Ya. Sebagai pihak penyelenggara. Apa perbedaannya cangkul dengan pinjam online lainnya? Untuk feedbacknya buat kita apa sih? Ya. Terima kasih Mas Agung, Pak Aslan. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Bang Aldo. Sebenarnya perbedaannya itu sangat jelas antara fintech yang legal dan ilegal. Nah, kalau fintech legal itu terdaftar di OJK dan kita melakukan sosialisasi itu yang memang diprogramkan oleh OJK. Kebetulan PT Cangkul ini mendapatkan tugas untuk sosialisasi di beberapa provinsi, kota, dan kabupaten agar masyarakat tidak terjerat oleh pinjaman online yang berbasiskan ilegal. Banyak juga contoh di masyarakat sampai saat ini pun mungkin Bang Aldo juga pernah mendapatkan SMS ataupun WhatsApp, silahkan pinjam tunai di sini, aman, ya, mudah,
tanpa ada verifikasi dan segala macamnya. Itu pasti. Nah, inilah makanya dibutuhkan kebijakan para masyarakat untuk melihat ini apakah ini baik ataupun tidak baik. Terkadang juga hanya data mereka yang diambil, sementara suatu saat mereka ditagih oleh orang yang memang meminjam data yang untuk meminjamkan di pinjaman online. Nah, untuk pinjaman online ini sebetulnya khususnya adalah untuk para pelaku usaha, unit kecil dan unit menengah, agar mereka dapat bertahan dalam dunia dunia industri kecil, ya, ekonomi, agar dapat menghidupkan kembali roda perekonomian mereka dengan menyuntikkan modal. Nah, kalau untuk mahasiswa mungkin kalau seandainya memang ada kebutuhan yang mendesak, silakan, karena kita juga melakukan proses verifikasi, ya kan, bahwa kondisi COVID-19 pandemi seperti ini banyak juga masalah-masalah di masyarakat, nggak hanya di mahasiswa, di masyarakat kecil kita juga banyak yang kekurangan, ada PHK, sehingga dia harus banting setir membuka usaha dan mencari modal. Nah, inilah tugas dari PT Cangkul untuk menghidupkan kembali roda ekonomi di tingkat bawah. Nah, ada yang lain, Bang Aldo? Cukup Pak. Ya, lanjut. Atau ada yang lain lagi? Silakan untuk peserta webinar. Ada pertanyaan untuk PT Cangkul ataupun untuk Abanda Aslan selaku narasumber kita tentang fintech? Silakan, waktu dan tempat. Ayo. Adakah yang bertanya lagi? Ya, adakah? Oke. Kalau memang tidak ada lagi, seperti biasa, sebelumnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya buat para undangan webinar sore hari ini, karena memang ada keterlambatan sedikit karena tadi pas dimulai. Yang pertama itu. Yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kita akan buatkan sebuah grup WhatsApp ya. Nanti mungkin kalau malu bertanya di webinar ini bisa bertanya langsung di grup WhatsApp kami yang sudah kami buat. Kami sudah buatkan di beberapa kota dan provinsi. Memang tugas kami adalah untuk mensosialisasikan ini. Oh, sebelumnya nih ada pertanyaan nih mungkin nih dari siapa? Oh, dari Ibu Vike Herdiana. Bagaimana buat kami ibu-ibu yang ingin pinjam ke Cangkul tapi belum punya rekening bank? Nah, sebenarnya PT Cangkul memang sangat membutuhkan rekening bank. Kenapa? Karena agar proses verifikasinya baik, jalannya baik bagi kita, PT Cangkul, dan bagi nasabah. Karena kita selalu punya yang namanya punishment dan reward bagi peminjam ini. Pasti diverifikasi di banknya yang akan kita transferkan nanti. Apakah dia mempunyai masalah dalam proses hutang piutang atau tidak. Biasanya kan ada checklist ataupun blacklist lah di rekening ataupun di bank tersebut, ataupun tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, harus memakai rekening karena itu akan ditransferkan ke rekening langsung, sehingga P2P lending ini, hingga peminjam ini jatuh ke tangan memang yang tepat orangnya. Ya, itu Mbak Vike. Ya, dan kita juga sebenarnya punya reward ya, punya penghargaan bagi memiliki itikat yang baik, niat yang baik, dan pembayaran yang baik. Ketika nanti di tahap selanjutnya akan meminjam atau menambahkan modal kembali, kami akan tambahkan. Sementara kalau yang memang rapotnya merah, ya mungkin tidak akan kita beri kembali. Yang terpenting adalah
ini kebijakan dari semua kawan-kawan ataupun masyarakat Indonesia yang lainnya, sesuai dengan kebutuhan. Mampukah kita meminjam, mampukah kita mengembalikan? Karena bagaimanapun juga, ini dari kita dan untuk kita. Inilah tugas dari PT Cangkul untuk membantu pemerintah dalam hal pembiayaan modal usaha. Oke, mungkin ada yang lain? Dua. Itu ya, WhatsApp dari call center kita. Itu dari Cangkul, nanti akan kita kumpulkan semua di situ, info segala macam informasi atau pertanyaan yang memang nanti akan ditanyakan kembali. Masih ada yang bertanya tidak? Seandainya memang sudah merasa dicukupkan, apakah harus kita tutup acara webinar ini? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan lanjutan, mungkin nanti kita bisa diskusi di grup WhatsApp. Terima kasih sebesar-besarnya Bangda Aslan, terima kasih atas waktunya. Ya Bang. Sedikit pengetahuan yang dapat bergabung di acara webinar kita kali ini. Kemungkinan besar kita nanti akan sering-sering berdiskusi ya Bang ya, untuk kemajuan Kaltara kita ke depannya seperti apa, membantu pendampingan, dan yang lain-lain. Kalau kita dari segi permodalan aja Bang ya. Tapi kalau ilmu Abang udah lah yang paling top. Oke, terima kasih juga pada seluruh para peserta webinar pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.